Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Firdaus, saya dari Offering A5C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pendidikan moral dan kewarganegaraan menurut Hearst tahun 1980, yaitu model caring, judge, dan acting. Model ini menjelaskan bahwa pendidikan moral tidak hanya sekedar mengetahui mana yang benar dan salah, tetapi juga harus melibatkan perasaan, pemikiran, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seseorang dianggap memiliki moral yang baik jika ia peduli, mampu menilai dengan benar, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai moral tersebut. Model ini sangat penting diterapkan dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, karena tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki karakter baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain serta lingkungan sekitar. Pengertian model pendidikan moral dan kewarganegaraan, yaitu model pendidikan moral menurut Hearst, menekankan bahwa perkembangan moral seseorang terjadi melalui tiga tahap utama, yaitu yang pertama, caring atau kepedulian atau perasaan moral, judge, penilaian atau pemikiran moral, acting, tindakan moral. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak ada, maka pendidikan moral tidak akan berjalan dengan maksimal. Sebagai contoh, seorang mungkin tahu bahwa membantu orang lain itu baik, tetapi jika ia tidak memiliki rasa peduli, maka ia tidak akan melakukannya. Begitu juga jika seseorang peduli tetapi tidak tahu bagaimana cara bertindak yang benar. Oleh karena itu, ketiga komponen ini harus dikembangkan secara bersama-sama dalam pendidikan. Yang pertama, caring atau kepedulian moral. Komponen pertama adalah caring, yaitu sikap peduli terhadap orang lain, lingkungan, dan masyarakat. Caring berkaitan dengan perasaan moral seperti empati, simpati, kasih sayang, dan kepedulian. Dalam pendidikan, caring sangat penting karena nilai moral biasanya dimulai dari perasaan peduli terhadap sama manusia. Jika seseorang memiliki rasa empati, maka ia akan lebih mudah memahami perasaan orang lain dan terdorong untuk berbuat baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, menolong teman yang kesulitan belajar, tidak mengejek teman, membantu teman yang sedang sedih, peduli terhadap kebersihan kelas, menghargai perbedaan pendapat. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan caring pada siswa, misalnya dengan memberikan contoh sikap yang baik, mengajarkan nilai saling menghargai, membiasakan kerjasama dalam kelompok, mendorong siswa untuk saling membantu. Dengan adanya caring, siswa tidak hanya belajar aturan moral, tetapi juga merasakan pentingnya nilai moral dalam kehidupan. Yang kedua, judge, penilaian moral. Komponen kedua adalah judge, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir dan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Pada tahap ini, seseorang menggunakan akal dan pertimbangan moral sebelum mengambil keputusan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, hal ini sangat penting karena siswa perlu belajar untuk memahami aturan, menilai suatu tindakan, mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut, mengambil keputusan yang benar. Contohnya, misalnya ada situasi di kelas di mana seorang siswa melihat temannya menyontek saat ujian. Disinilah kemampuan judge diperlukan. Siswa perlu berpikir apakah menyontek itu benar, apa dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain, apakah sebaiknya saya membiarkan atau menegur. Melalui proses berpikir ini, siswa belajar untuk mengambil keputusan moral yang benar.
Guru dapat membantu mengembangkan Judge dengan cara memberikan diskusi kasus atau masalah moral, mengajak siswa berdiskusi tentang nilai dan aturan, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, memberikan contoh situasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga memahami alasan mengapa aturan itu penting. Acting atau tindakan moral. Komponen ketiga adalah acting, yaitu tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan nilai moral yang sudah dipahami dan dirasakan. Acting merupakan bagian yang paling terlihat dari moral seseorang, karena moral tidak hanya ada dalam pikiran atau perasaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Contoh acting dalam kehidupan sehari-hari: mengembalikan barang yang bukan miliknya, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati guru dan orang tua, bersikap jujur, membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, acting sangat penting karena tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa tahu tentang nilai moral, tetapi juga mendorong siswa untuk memperhatikannya dalam kehidupan nyata. Guru dapat mengembangkan acting melalui kegiatan kerja kelompok, program kebersihan lingkungan, kegiatan sosial, pembiasaan sikap disiplin, memberikan tanggung jawab kepada siswa. Dengan adanya tindakan nyata, siswa akan terbiasa menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan caring, judge, dan acting, ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pendidikan moral. Urutannya biasanya seperti ini. Yang pertama, seseorang memiliki kepedulian caring terhadap suatu masalah. Yang kedua, kemudian ia memikirkan dan menilai judge apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, setelah itu ia melakukan tindakan atau acting yang sesuai dengan nilai moral. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang siswa melihat temannya jatuh di halaman sekolah. Pertama, ia merasa kasihan dan peduli terhadap temannya itu. Itu adalah caring. Yang kedua, ia berpikir bahwa temannya perlu ditolong. Itu adalah judge. Ketiga, ia membantu temannya berdiri dan membawanya ke UKS. Itu adalah acting. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa pendidikan moral bukan hanya teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya model ini dalam pendidikan: pertama, model caring, judge, acting sangat penting dalam dunia pendidikan karena membentuk siswa yang memiliki empati, berpikir kritis, bertanggung jawab, berperilaku baik, menjadi warga negara yang baik. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, model ini juga membantu siswa memahami nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Jika model ini diterapkan dengan baik, maka siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. A few moments later. Penerapan dalam pembelajaran di sekolah, model ini dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, misalnya diskusi tentang masalah sosial, kerja kelompok, studi kasus tentang nilai moral, kegiatan bakti sekolah, kegiatan bakti sosial, simulasi atau role play, pembiasaan sikap positif di sekolah. Dengan kegiatan tersebut, siswa akan belajar merasakan masalah orang lain, memikirkan solusi yang baik, melakukan tindakan yang benar. Ini adalah tujuan utama dari pendidikan moral dan kewarganegaraan. A few moments later. Sebagai kesimpulan, model pendidikan moral dan kewarganegaraan menurut Hearst tahun 1980 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu caring atau kepedulian terhadap orang lain, judge yaitu kemampuan menilai mana yang benar dan yang salah, acting yaitu tindakan nyata yang sesuai dengan nilai moral. A few moments later. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan sangat penting dalam membentuk karakter siswa serta menciptakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan moral tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar nilai-nilai moral benar-benar tertanam dalam diri setiap individu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak video ini.